Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu keempat. Di sini ada The Emperor. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini menggambarkan akan ada kesuksesan yang kamu raih di dalam hidupmu setelah kamu mampu jadikan setiap hal yang kamu lewati, baik itu kegagalan, kesalahan, kekecewaan, kemunduran-kemunduranmu di masa lalu, mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga sehingga kamu benar-benar mampu menjadi pribadi yang begitu kuat, tangguh, dan berpikiran secara teguh. Ada personal power di sini. Nah, makanya inilah yang membuat kesuksesan, keberhasilan, kemapanan akan semakin bisa kamu raih ataupun semakin dekat ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mampu untuk mencari cara, moving forward, ya. Kamu mencari langkah, mencari cara bagaimana untuk bangkit, bagaimana untuk kembali di saat kamu telah dihancurkan dan disudutkan oleh keadaan-keadaan sulit. Tetapi kembali dengan pribadi, dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hal inilah mungkin yang membuat beberapa orang, beberapa mereka, pihak-pihak yang ada di sekitarmu saat ini begitu ketar-ketir, begitu ketakutan. Melihat aura positif, melihat energi positif yang semakin bersinar, yang semakin tumbuh subur di dalam dirimu. Dan ini akan membawa kemajuan besar di dalam hidupmu. Kenapa tidak? Karena mereka-mereka ini mungkin adalah tergolong orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu senang melihat kesusahan orang lain. Makanya mereka takut. Kalau kamu nanti jadi saingan mereka. Kalau kamu nanti lebih sukses dan lebih berhasil, bahkan lebih bahagia daripada mereka. Mereka seperti kebakaran jenggot. Nggak senang melihat orang lain lebih baik, lebih bahagia daripada dia. Bahkan beberapa di antaranya merasa ketakutan. Kalau kamu nanti akan membalas perbuatan buruk yang mungkin pernah mereka lakukan kepada dirimu. Padahal kamu nggak pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena kamu memiliki pribadi yang benar-benar kuat, positif, dan terbuka. Kamu sudah maafkan nih mereka-mereka yang dulu pernah sakitin kamu, pernah menipumu, pernah membohongimu. Dan gak pernah sekalipun kamu ingin membanding-bandingkan dirimu dengan mereka. Tetapi itulah yang mungkin karena mereka memelihara energi negatif di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka takut kalau orang lain lebih baik daripada dia. Takut tersaingi.
Takut kalau dia nggak didengar lagi, justru mendengar kamu begitu. Nah, inilah mungkin yang dikatakan, yang lalu biarlah berlalu. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka berkutat dengan energi negatifnya. Di sini kamu terus melangkah maju, terus berpikir positif, dan terus ambil kesempatan-kesempatan baik untuk kamu bertumbuh, untuk berkembang di dalam hidupmu. Kamu ambil setiap kesempatan yang kamu butuhkan. Kesempatan untuk belajar, berjuang, mencoba, berusaha, bahkan kesempatan untuk berkorban dan berpikir secara cerdas. Kamu ambil semuanya. Makanya di sini tergambar ada personal power. Kekuatan di dalam kepribadianmu, ketangguhan di dalam pola pikirmu. Sehingga hal inilah yang benar-benar nanti akan membawa kesuksesan besar di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya justice. Nah, jelas ya, ini menggambarkan keadilan, rasa adil. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa kamu benar-benar bisa memisahkan hal buruk, hal baik, hal yang kamu butuhkan ataupun hal yang belum kamu butuhkan. Karena kamu orang yang benar-benar adil untuk hidupmu. Adil di dalam setiap hal. Ya, kamu benar-benar mampu memikirkan ada cause and effect. Ada sebab, ada akibat. Kamu benar-benar mampu pisahkan yang mana hak, yang mana tanggung jawabmu. Dan kamu junjung tinggi kebenaran, kejujuran. Ya, di saat kamu nggak mampu, ya kamu nggak lakukan. Di saat kamu merasa mampu, merasa siap, ya kamu jalan. Inilah yang dikatakan adil. Jadi kita nggak paksakan segala sesuatunya. Kita tahu nih kapan harus maju, kapan harus bertahan, ataupun kapan harus mundur. Nah, sikap yang seperti inilah yang mungkin terus membawamu, mengantarkan kamu berada di fase di mana kamu benar-benar terus berkembang, terus maju, kehidupanmu terus menjadi lebih baik. Dan inilah mungkin ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan. Mereka nggak pernah menyangka nih kalau kamu benar-benar bisa melampaui dan melebihi mereka. Yang dulunya mereka remehkan kamu, anggap kamu rendah, nggak bisa apa-apa. Nah, hari ini kamu buktikan. Dengan kamu menjadi pribadi berkualitas lebih baik daripada kamu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi beberapa dari mereka ya yang negatif, yang toksik begitu ya. Mereka merasa bingung, merasa galau ya, gundah gulana begitu. Kenapa? Karena mungkin ya mereka memiliki yang namanya wasteful thinking, was-was begitu ya. Takut nih ke depannya kamu akan seperti apa terhadap mereka. Nah, jangan-jangan dia balas nanti nih perbuatan burukku. Jangan-jangan dia nanti pamer nih di depan aku begitu ya. Nah, inilah kegalauan mereka. Padahal ya kamu nggak pernah terfikir sekalipun untuk bersikap yang demikian. Karena apa? Karena kamu lebih mending ya memikirkan mimpimu, impianmu, harapanmu, dan cita-citamu. Lebih baik kamu fokus untuk mencari cara, mencari langkah bagaimana kehidupanmu terus berkembang dan maju. Dan terus bisa membawa berkah dan kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi kenapa kita harus membalas perbuatan buruk? Kalau kita lebih bisa melakukan hal yang jauh lebih baik dan bermanfaat daripada itu. Nah, ini juga menjadi salah satu kekuatanmu. Menjadi salah satu energi positif yang begitu tumbuh subur di dalam diri. Makanya bukan tidak mungkin ke depannya, di depan perjalananmu, apapun harapanmu, apapun mimpimu, ya, akan bisa kamu wujudkan dan hadirkan ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jelas ya, ini adalah
sikap ataupun sisi spiritual, sisi religiusmu yang benar-benar semakin mantap, semakin matang. Makanya kamu nggak pernah terganggu dengan hal-hal negatif dari orang-orang yang toksik. Makanya kamu nggak pernah ingin membiarkan ya hal-hal buruk, ya energi negatif itu masuk ke dalam kehidupanmu. Bisa saja nanti akan menggerogoti kehidupanmu dan akan kembali turun. Makanya kamu selalu ingin berpikir secara cerdas, berpikir secara tenang, secara logika. Makanya kamu ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Karena apa? Karena di sanalah kamu bisa temukan ketenangan, kelegaan di dalam pikiran, hati, perasaanmu. Dan dengan begitu, di saat kamu melangkah, di saat kamu berkegiatan, kamu benar-benar bisa putuskan, menetapkan hal-hal penting itu dengan sangat tepat dan di tempat yang sangat tepat. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jelas kan? Emperor adalah ketegasan, ya. Kamu memiliki prinsip yang tegas di dalam hidupmu. Tegas bukan berarti keras. Kamu memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ya, seperti disiplin, tepat waktu, jujur, tanggung jawab, ya, nggak neko-neko, nggak drama. Iya, enggak. Nah, hal yang inilah yang menjadi juga kekuatan tersendiri yang kamu miliki. Ketegasanmu inilah yang akhirnya mampu membuat kamu bisa berpikir secara logis, objektif, ya, menganalisa secara baik, sehingga kamu bisa menentukan ataupun mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupmu dengan sangat tepat dan teratur. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang single, oke? Akan ada cinta baru. Akan ada new relationships, ya, yang hadir ke dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena mungkin karena ada pure intention, ada intensitas murni, ya begitu ya. Intensitas yang secara masif itu terjadi, pertemuan, ya, kontak, komunikasi, kerjasama begitu ya, antara kamu dan seseorang yang ada di lingkunganmu, terutama lawan jenis begitu ya. Nah, dari situlah mungkin dia bisa semakin melihat dan menilai kepribadian yang ada di dalam dirimu itu semakin baik, semakin ada aura positif, semakin banyak hal yang bisa dibanggakan dari dalam dirimu. Makanya dia mulai terkoneksi, mulai tertarik, ya, mulai menetapkan hatinya, meyakinkan hatinya untuk memilih kamu. Dan mungkin di sini juga kamu merasakan itu. Makanya ada a new relationship, berarti kamu juga sepertinya tertarik sama seseorang ini. Nah, inilah mungkin yang nantinya akan menjadi cinta baru di dalam kehidupanmu. Siapakah dia? Bisa orang baru ataupun orang lama, ya. Yang jelas dia ada di lingkunganmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini menggambarkan healing, ya. Kamu akhirnya mampu menyembuhkan luka hatimu, kekecewaanmu, dan mampu mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih tenang, nyaman, dan lebih bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena ini menggambarkan dulunya, ya, ataupun selama ini kamu sempat merasakan kesedihan, ya, sempat ada situasi yang gak nyaman, situasi yang bisa dikatakan kacau, dan akhirnya kamu berhasil mengarahkan kehidupanmu ke arah situasi yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bisa kamu kendalikan. Ya, kenapa? Karena kamu berani, ya, mengambil langkah tepat, berani untuk memaafkan keadaan, berani untuk memaafkan siapapun, dan kamu selalu belajar dari kesalahanmu. Makanya kamu mulai bisa menuntun pemikiranmu, menuntun hati dan perasaanmu agar tetap positif. Berpikir secara bijak.
Nah, dari situlah akhirnya kamu mampu merubah keadaan dan situasi di dalam hidupmu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bisa kamu kontrol ataupun kamu kendalikan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan terus mampu memelihara, menumbuhkan energi positif di dalam dirimu. Dan akhirnya aura positif inilah yang akan merubah kehidupanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, lebih bahagia, dan lebih sukses. Sehingga hal ini akan berdampak baik, bermanfaat baik bagi orang-orang sekitarmu. Dan disitulah akan ada kebahagiaan, kenyamanan yang saling dirasakan satu sama lainnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.